Nah, mudah-mudahan kita, sekitar kita, warga kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pun juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengharapkan syafaat kelak yaumul qiyamah dan dikumpulkan oleh Allah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kesempurnaan iman kita disuruh oleh baginda Nabi SAW untuk membangun hubungan dengan Allah secara baik dan hubungan terhadap manusia dengan baik, yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Karena kalau hanya hubungan baik yang dibangun hanya dengan Allah, tapi buruk dengan manusia, tidak menjamin akan apa yang dia lakukan itu menyelamatkannya nanti di akhirat. Atau dia baiknya hanya sama manusia, tapi dengan Allah dia penuh dengan masalah, juga tidak bisa. Maka harus hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Salah satu contoh bagaimana sahabat Nabi pernah menceritakan kepada Rasul SAW. Mereka berkata, wahai Nabi, ada seorang perempuan ahli ibadah, ahli salat di malam harinya, puasa sunnah di siang harinya. Ini perempuan luar biasa. Lalu ada kurangnya, wahai Nabi. Kurangnya adalah perempuan ini mulutnya tidak bisa dia jaga, mulutnya tidak bisa dia kontrol. Senantiasa mulutnya itu menyakiti hati tetangganya. Lalu apa jawabnya Nabi? La khaira fiha wa hiya finnar. Perempuan itu tidak ada nilai bagusnya sama sekali, dan tempatnya nanti adalah di nerakanya Allah. Menunjukkan bahwa perempuan ini membangun hubungan dengan Allah sangat bagus dengan ibadahnya, tapi tatkala dia berhubungan dengan manusia, dia tidak bisa menjaga hati, menjaga lisan, mata, telinganya, menyakiti tetangganya, maka tidak bisa menjamin keselamatan bagi seorang hamba tersebut. Nah, maka oleh karenanya di sini Al-Imam Al-Ghazali menganjurkan kepada kita bagaimana harusnya dan mestinya kita untuk menjaga etika, menjaga adab, pertama kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab yang mesti harus kita perhatikan di dalam ibadah kepada Allah adalah itraqut tarf, yaitu hendaklah kita tidak melihat ke atas, melihat pandangan kita ke kiri ke kanan, dan tidak kepala kita ke kiri ke kanan di dalam ibadah di hadapan Allah. Ada melihat ke atas, tongak jar kita wajah, menunjukkan hamba itu tidak beradab di hadapan Allah. Makanya kita di dalam salat diperintahkan untuk menundukkan sedikit kepala dan memandang mata kita ke tempat sujud, tempatnya kita salat. Melihat ke samping kanan kiri tidak batal memang salatnya, tapi makruh, karena mengurangi nilai ibadah salat tersebut. Terutama kita tidak berakhlak, beradab di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus benar-benar kita tunduk dan khusyuk khudu'. Yang kedua, adab seorang hamba di hadapan Allah adalah jam'ul ham. Hendaklah dia menumpukan semua perhatiannya hanya kepada Allah. Kita seorang hamba mestinya harusnya adalah semua perhatian kita tumpukkan kepada Allah, terutama di dalam ibadah kita. Dalam salat misalnya, jangan sampai muntung kita baca Al-Fatihah, pikiran kita kemana? Mulut kita baca Fatihah, hati kita di mana? Maka ini adalah menunjukkan apa yang kita fikirkan itu bukan memikirkan Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi dalam ibadah harus benar-benar kita itu khusyuk. Yang mana khusyuk itu tandanya hudurul qalb, hadirnya hati kita di dalam salat. Muntung baca Fatihah, hati pun memahami akan apa yang dibaca tersebut. Kada mahayal tuh. Ini muntung baca Fatihah pikirannya di pasar, ya kada mungkin. Salat duhur mulutnya baca Fatihah tapi pikirannya siang nyaman makan nasi padang. Nah, mikir akan makan. Yang dibaca Fatihah tapi yang dia pikirkan dalam salatnya bukan salatnya. Maka harus seorang hamba kepada Allah di antara adabnya adalah menumpukan semua pikiran fokus hanya untuk Allah. Kemudian di antara adabnya adalah sukunul jawarih. Hendaklah kita tenang di dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala, diam kecuali bergerak dengan gerakan yang diperintahkan dalam salat kita. Dan itulah tanda khusyuk, sukunul a'dha, hudurul qalb wa sukunul a'dha atau sukunul jawarih. Hadirnya hati dalam salat dan anggota tubuh pun diam di dalam salat itu. Kada bermainan lah, kada begaru, kada main jenggot lah, kada main kancing atau apapun yang dia mainkan daripada gerakan tangannya. Walaupun gerakan tadi misalnya kada membatalkan sembahyangnya, maka tetap itu namanya makruh. Kita sedang berada di hadapan Allah. Karena orang sholat itu kan seperti orang yang dimensinya berbeda. Walaupun zahirnya kita di dunia, walaupun zahirnya kawan di samping, tapi pas tatkala kita takbir sholat, maka dimensi kita saat itu sedang berada di dalam hadratullah. Kita sedang interaksi dengan Allah. Makanya kasih pembatas biar orang kada lewat. Dinding, tihang misalnya di hadapan, lalu orang lewat pun tidak berani karena orang ini sedang sholat menghadap Allah. Bahkan dalam hadis Nabi memerintahkan untuk kita itu menghalangi orang yang mau lewat ketika kita sholat. Dihalangi, jangan lewat. Seandainya dia memaksa pun, kata Nabi SAW, halal darahnya untuk kita membunuhnya. Boleh, kada berdosa tuh membunuhnya. Tapi masalah tuntutan penjara ya urusan dunia. Walhasil ini darah orang halal. Sudah kayak ini misalnya paksa di bawah ini beluncat, nah ini kada pasian orang ini sudah dihalangi, artinya jangan lewat sedang sembahyang. Bahkan Nabi dalam hadisnya mengatakan seandainya orang itu mau menunggu 40 tahun dari melewati orang yang sholat, maka lebih baik dia menunggu selama 40 tahun. Artinya dosanya besarnya luar biasa. Menunjukkan orang sholat itu sedang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi diam anggotanya bujur-bujur. Tapi jangan melaksanakan sholat di tempat orang jalan, kelaluan orang, misalnya kelewatannya orang. Nah itu salahnya kita. Depan pintu situ sembahyang, orang lewat. Jangan salahkan kita yang sholat. Tempat lain masih banyak kosong, kenapa sholat depan pintu? Orang keluar masuk, ya jangan salahkan yang lewat, berarti salahkan yang sholatnya. Di antara adab kita berikutnya kepada Allah, mubadaratul amr. Hendaklah kita bersegera di dalam mentaati perintahnya Allah. Bila Allah menyuruh kita, laksanakan secepatnya. Disuruh sholat, gawi. Perintah puasa, laksanakan. Suruh zakat, keluarkan. Disuruh haji, sudah mampu, jangan ditunda. Maka itu namanya orang yang beradab, berakhlak dengan Allah. Ini azan di mana-mana, kada datang-datang ke masjid.
Azan sudah dikumandangkan, di sana di sini kita berkiri kanan depan belakang musalla masjid azan, seakan-akan inya kada mendengar apapun. Sedikit pun hatinya tidak ingin bergerak untuk melakukan panggilan Allah tersebut. Kayaknya aja jam 2 makan dulu, kayaknya aja jam 2:30 lawas juga lagi. Kita tunda-tunda perintah Allah, kita abaikan akan panggilan Allah. Maka jangan harap munnya kita pun meminta sama Allah diabaikan oleh Allah. Ya jangan salahkan Allah, tapi salahkan kita. Kenapa kita kada beradab, kada berakhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memanggil, sigap, siap. Jangan sampai kita tunda, kita lambatkan, kecuali memang uzur kada kawat ditunda. Ada gawian, ada kesibukan, tapi kita azam punya niat, ya Allah, nanti sholat duhurku ku kerjakan pada waktunya. Maka tatkala kita melambatkan sholat tadi kada terhitung dosa. Ada niat sudah, ada gawian misalnya, ada pekerjaan yang kada kawa ditunda, nanggung, misalnya ngecat ke tukang, nanggung nih sedikit lagi, tapi jam zuhur sudah 12 lewat, nanti aku niat sudah jam 1 selesai ini sholat. Munnya ditunda sholat dulu, bersihin bekas catnya susah, nanti pacang ngecat lagi kedua kali. Maka karena kesibukan tadi uzur, dia niat di hati untuk mengerjakan sholat itu di dalam waktunya. Itu kada apa-apa. Kalau kita azam, itu contoh saja perintah salat. Sebetulnya perintah Allah banyak, kewajiban kepada kita banyak. Maka mematuhi perintah Allah itu termasuk adab akhlak hamba kepada Tuhannya. Yang berikutnya, adab akhlak seorang hamba adalah wajtinabun nahyi, menjauhi segala larangannya Allah. Kalau itu dilarang oleh Allah, jangankan mengerjakan, mendekatinya saja jangan. Hati-hati nanti terjerumus. Ya kayak ibarat jurang. Yang namanya jurang itu kalau jatuh mematikan kita. Dekat-dekat aja jangan, warning. Kalau bisa jaga jarak tuh. Begitupun maksiat, dosa, kata Allah ini haram, jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Makanya Al-Quran perintahkan bagaimana larangan zina. Allah berfirman, la taqrabuz zina, jangan melakukan zina. Apakah Allah jangan mendekati zina? Apakah Allah mengatakan jangan melakukan zina? Tidak. Tapi Allah mengatakan jangan dekati zina. Artinya mendekatinya aja jangan, apalagi melakukan. Jangan salah paham. Oh, mendekatinya kada boleh, berarti zinanya kada apa-apa. Bukan begitu. Artinya mendekatinya saja jangan. Apa pendekatan kita dalam zina? Mohon maaf, akhir zaman sekarang adalah pacaran. Orang pacaran itu adalah sebuah pintu untuk mendekati yang namanya perzinahan. Apalagi di zaman kita wayah ini, yang ngarannya pacaran itu sudah hal biasa, lumrah. Di rumah tangga masyarakat kita itu dianggap biasa. Orang tuanya seperti biasa melihat anak pacaran. Oh, normal anakku. Nah itu tuh. Bahkan bila anaknya kada bisi kawan binian, disuruh kuitannya. Itu nambah kawan kan itu. Karena kada normal anakku nina takut tak. Padahal yang diperintahkannya maksiat. Apalagi pas sudah tahu dijemputlah anaknya oleh laki-laki. Siapa tadi nak? Itu anaknya DPR. Oh bagus, lanjutkan sampai kawin kalau bisa. Kuitannya mendukung. La haula wala quwwata illa billah. Maksiat didukung oleh orang tuanya. Kayak apalagi kita menghindari yang namanya kemaksiatan tersebut. Memang tidak akan terjadi perzinahan kecuali karena sebab pintu-pintu tadi dibuka. Makanya Habib Salim Syatiri mengatakan terjadinya zina pertama karena nadrah, pandangan.
karena melihat apalagi ini kedusah di jalan di rumah gin kawan lewat handphone, lewat sosmed. Dia lihat ceweknya di TikTok joget, oh bagus barangnya nih. Nadrah, pandangan. Habis nadrah wabtisamah, dia senyum. Amunnya bertemuan langsung kawan senyum. Mun di sosmed like, kasih love, like. Selesai like wabtisamah, wassalamun, dia say hello dulu. Dia ucapkan salam, dia mulai kenalan lah. Direspon baik, nah mulai fakalamun, akhirnya berbincang-bincang sambil asik chattingan, teleponan, akhirnya penasaran, famau'idun, buat janji, ayo ketemuan malam minggu, di taman apa yang hanyar tuh, tepian tuh, Samarinda tepian, disediakan sudah kesan maksiatnya. Janjian ketemuan malam minggu. Setelah famau'idun faliqa'un, maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, berjumpa malam minggu. Alasan nginap di rumah kawan, sekalinya di oyo guringnya, di guest house guringnya. Apa yang terjadi? Inilah sebab musababnya, karena kita sendiri di rumah tangga kita yang membuka pintu akan kemaksiatan tersebut. Maka tutup rapat-rapat, jaga anak kita, jaga putri kita, jangan sampai mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Wajtinabun nahi, ini seorang makhluk hamba yang beradab kepada Allah, menjauhi segala larangannya. Menjauhi itu bukan hanya mengerjakan, mendekati aja jangan, hati-hati. Wa qillatul i'tirad 'alal qadar, hendaklah seorang hamba itu beradab kepada Allah dengan tidak buruk sangka, tidak kecewa dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah. Kecewa, tidak puas hati misalnya, sama itu, tidak merasa puas hati dengan apa yang telah Allah tetapkan, Allah putuskan kepada dirinya. Yang namanya kita usaha itu iya, tapi hasil akhir di tangan Allah. Bagaimanapun kita mengharapkan orang senang lawan kita, ada kalanya orang senang bisa juga orang kada. Maka jangan sampai kita merasa kecewa dengan keputusan dari Allah. Apalagi sitin caleg saing nih, sekalinya kada menang, protes lawan Allah. Ya Allah, aku tahajud sudah tiap malam, berdoa, jahat betul Allah, ini salah, ini harusnya aku ini. Ini menunjukkan tidak puas dengan takdir keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makhluk hamba yang tidak beradab kepada Allah. Kemudian hendaklah bagi seorang hamba itu itharul haq wal iyas minal khalq. Hendaklah seorang hamba itu menjunjung tinggi yang benar. Ambil yang benar, kerjakan yang benar, tinggalkan yang batil, tinggalkan yang haram. Jangan malah dicampur adukkan, jangan. Hak batil pisahkan. Mana hak gawi, hak ambil, batil tinggalkan. Batil jangan dikerjakan. Jangan dicampur aduk seperti gawiannya Bani Israel. Mereka itu mencampur adukkan kebatilan dengan yang hak. Sekarang pun umat Islam senang mencampur adukkan batil dengan hak. Haram dicampur dengan yang ibadah. Contohnya salawatan. Kebiar salawat. Bagus salawatan, bujur, tapi bejogetan. Nah, ini yang kada bagus. Bersolawat tapi berjogetan. Solawatnya bagus, jogetannya yang kada bagus.
salawatan, dapat rahmat dari Allah, bagus. Tapi perkumpulannya campur binian lakian, orang berpacaran di situ juga. Lakian bukan mahram dengan perempuannya bergabung. Akhirnya majelis tadi bukannya mendapatkan rahmat, mendatangkan barokah, tapi mendatangkan murkanya Allah. Dan ini banyak sekali sekarang majelis-majelis solawat kedoknya, tapi dalamnya maksiat, berjogetan, berpacaran, dan macam-macam yang terjadi. Na'udzubillah. Maka harus kalau kita ingin yang hak, pisahkan yang hak saja kita kerjakan. Yang batil sisihkan, jangan dicampur adukan hak dengan yang batil. Kemudian hendaklah kita beradab sebagai makhluk kepada Allah, inkisar tahtal haya. Hati kita merasa hancur di hadapan Allah dengan sifat malu. Karena malu dikatakan oleh Nabi al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Artinya bila manusia masih berisi rasa sopan, menunjukkan di hatinya ada iman masih dengan Allah. Mun hati manusia itu kada punya sifat malu, berarti hilang sudah imannya. Lihat kayak apa zaman kita ini, orang maksiat bukan lagi sopan, tapi bangga di hadapan manusia. Di uploadnya berjoget tadi, di postnya pacaran tadi, tanpa dia rasa malu sedikit pun dilihat orang lain bahwa itu adalah kemungkaran. Munbahari zaman pian itu pacaran bujur, ada aja orang pacaran tapi sopan. Ada aja orang minuman tapi sopan, diam-diam. Ada aja orang berjudi, tapi di mana berjudinya? Di ujung-ujung sana, di pos-pos yang sunyi manusianya. Wayah ini jangankan sopan, di masjid aja berjudinya, masang slot. Khatib berkhutbah masang slot biar berkah. Di posnya minuman saking bangganya, mabuk dulu guys malam ini. Lihat orang sekarang maksiat bangga. Ya Allah, bagaimana kalau sampai Allah murka dengan kemaksiatannya? Dia senang, bukannya menyesal, bukannya malu. Tapi kalau begitu Allah murka, jangan salahkan. Al-bala ya'um. Maka bala musibah yang Allah turunkan itu umum, bukan hanya kepada orang yang maksiat. Orang yang ahli taat pun dapat imbasnya juga. Makanya kita sebagai saudara muslim satu dengan yang lainnya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar, saling menasihati, saling mengajak. Kalau kawan kita tersesat, ajak kebaikan. Karena jangan sampai kawan tadi menjadi sebab murkanya Allah kepada kita. Na'udzubillah. Kemudian adab akhlak kita yang dua yang terakhir, as-sukun ala hibalil hiyalil kasbi tiqatan bil dhaman. Hendaklah dia tenang. Tenang dalam artian dia tidak gelisah, tidak risau, tidak galau dengan apa yang telah Allah jamin dari kehidupannya, rezekinya, urusannya, rumah tangganya, ekonominya, semua sudah dijamin oleh Allah. Maka orang yang beradab, dia menjalani hidup tanpa sedikit pun gelisah, galau. Apalagi perempuan biasanya kalau sudah meninggal suaminya stres. Ya Allah, mati lakiku kayak apa? Siapa yang mau kosi kami anak-anak? Emang laki kita? Ada Allah yang memberi rezeki, ada Allah yang menanggung kehidupan kita, bukan suami, bukan orang tua. Maka jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang tidak beradab kepada Allah karena kita meragukan akan kepastian Allah tersebut. Kita meragukan akan jaminan Allah. Makanya lihat para aulia salihin, dikatakan dalam Al-Quran, ala inna aulia Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu mereka tidak ada sedikit pun sedih, galau,
gelisah menjalin hidup. Kenapa? Karena mereka tahu kehidupan ini sudah diatur oleh Allah, dijamin oleh Allah. Yang terakhir, hendaklah kita sebagai seorang hamba tawakkal ala fadlillah ma'rifatan bihusnil ikhtiyar, berpasrah diri dengan karunia pemberian Allah, karena pemberian Allah itu pasti yang terbaik. Bila sudah Allah beri itu takdirnya, maka kita pasrah bahwa itulah yang terbaik buat kita. Bukan usaha kita, bukan pilihan kita. Kita hanya ikhtiar, hanya mengusahakan. Kita bekerja itu usaha, kita berdagang itu usaha, kita berbisnis itu usaha, kita mencari nafkah dengan cara yang halal itu usaha. Hasil akhir Allah yang kasih. Walaupun matematikanya kita nanti begini, hasilnya begitu, sekalinya hitungannya Allah beda, lebih bawah dari apa yang kita harapkan, pasti itu yang terbaik. Mungkin kadang kita merasa hitungan kita segini, ternyata pemberian Allah lebih daripada itu. Itulah pasti yang terbaik. Maka tawakal ala Allah, tawakal setelah usaha. Jangan kada berusaha tawakal itu mahayal ngarannya. Mudahan siang ini makan nasi padang. Pian bah ada masan online kah? Kada dapang di Grab, di Gojek bang kada juga. Bepasan lawan kawan kah nasi padang kada juga. Jadi pian berharap dapat nasi padang tadi kalau ada orang bari itu mahayal ngarannya. Munnya orang ada usaha, aku sudah titip duit, karena ditukarakannya siang nasi padang tadi, lalu maharap mudahan siang ini makan nasi padang. Itu ngarannya usaha hanya tawakal. Sudah ada usahanya. Mudahan kawan tadi ingat, munnya kada ingat tukarkannya rokok tuh duitnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tawakal kepada Allah. Mudahan kita seberata Allah jadikan hamba-hamba yang mana hamba beradab, berakhlak dengan Allah, supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba yang durhaka, menjadi hamba yang berani dengan Allah, dengan mengerjakan maksiatnya, tidak punya rasa malu dan lain hal sebagainya. Maka senantiasa kita meminta Allah untuk bimbingannya, taufik, hidayah, inayah Allah senantiasa menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una tahallana ya rabbuhal 'arifin faqihna wa fid-din wa 'allimna ta'wil al-Qur'an 'azim innaka 'ala kulli syai'in qadir wa mastur 'uyubana wa 'ayuba mu'allimina annahu la tadhhab barakatu 'ilmihim 'anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.